Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah Matematika Teknik 1. Pada video ini kita akan membahas teknik pengintegralan selanjutnya, yaitu teknik integral untuk fungsi-fungsi trigonometri. Sebelumnya kita sudah membahas teknik pengintegralan, yaitu metode substitusi dan metode integral parsial. Kedua metode itu akan kita gunakan untuk menghitung atau mencari integral untuk fungsi-fungsi trigonometri. Baik, kita mulai saja. Nah, fungsi-fungsi trigonometri ini kita kategorikan menjadi 5 tipe. Ya. Jadi ada 5 tipe fungsi-fungsi trigonometri ya, berdasarkan teknik-teknik pengintegralan yang akan kita gunakan. Oke, tipe pertama adalah jadi bahasan kita untuk hari ini adalah integral fungsi-fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri. Oke, kita mulai dari tipe yang pertama, yaitu berbentuk sebagai berikut: integral sin pangkat n x dx dan integral cos pangkat n x dx. Nah, n-nya di sini adalah bilangan asli ya. Jadi pangkat bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi n-nya di sini n-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke. Nah, untuk pembahasannya kita akan bagi menjadi 2 ya. Pertama untuk n bilangan ganjil. Kita lihat contoh yang pertama. N ganjil. Ya, tentukan contohnya integral dari sin pangkat 5x dx. Ya, jadi di sini n-nya 5 ya, 5 bilangan ganjil. Oke, untuk menghitung integral ini ya, pertama kita pecah menjadi pangkat genap ya. Salah satunya menguat pangkat genap. Oke, jadi kita bisa ubah sebagai berikut. Di sini sinus pangkat 4 x kali sinus pangkat 1x ya. Kemudian dari sini kita gunakan sifat ya pangkat, yaitu sin kuadrat x dikuadratkan lagi dari sin pangkat 4 dikali sinus x dx. Oke. Kemudian dari sini sin kuadrat ya. Ya, kita ingat bahwa sin kuadrat x itu plus cos kuadrat x sama dengan 1 ya. Jadi dari identitas trigonometri kita tahu bahwa sin kuadrat x adalah 1 min cos kuadrat x. Oke, ya. Jadi ini adalah identitas trigonometri. Nah, sin kuadrat x yang di kanan di sana kita ganti menjadi 1 min cos kuadrat x. Sehingga kita lanjutkan di sini. Integral 1 min cos kuadrat x kuadrat lagi
kali sinus X. Nah, sekarang perhatikan di sini ya. Kalau kita misalkan cos ya, turunan cos adalah min sin ya. Jadi nanti akan dicoret dengan yang ini. Nah, baru kita gunakan metode substitusi. Misalkan U adalah cos X. DU adalah min sinus X dx atau minus DU adalah sinus X dx. Jadi yang suku ini ya sinus X dx menjadi minus DU. Sekarang kita ganti ya. Ini menjadi integral 1 minus U kuadrat dikali minus DU. Atau ini menjadi minus integral 1 min U kuadrat DU. Oke. Nah, kita buka sekarang kuadrat ini. Ini menjadi minus integral 1 min 2 U kuadrat plus U pangkat 4 ya, DU. Nah, ini kan sudah menjadi integral biasa ya. Ini sudah menjadi, kita integralkan. Integral 1 adalah U min 2/3 U pangkat 3 plus 1/5 U pangkat 5. Itu ya. Nah, U-nya kita kembalikan lagi. U-nya adalah cos X. Jadi hasil akhirnya adalah, oke lupa di sini plus C karena integral tertentu. Minus cos X min 2/3 cos X pangkat 3 plus 1/5 cos X pangkat 5 plus C. Ya, kalau kita buka kurungnya, ini menjadi minus cos X plus 2/3 cos pangkat 3X min 1/5 cos pangkat 5X plus C. Ya, gitu. Itu adalah contoh yang pertama untuk pangkatnya genap. Oke, Anda bisa coba ya sebagai latihan, tentukan cos pangkat 5X. Oke, jadi sebagai latihan, tentukan integral cos pangkat 5X dx. Oke, itu ya. Tadi sudah saya contohkan untuk sin. Nah, bagaimana untuk cos? Oke, itu contoh yang pertama. Kita lanjutkan untuk pangkat yang genap. Contoh selanjutnya. Untuk n genap. Tentukan integral sin kuadrat X. Oke, ada dua di sini contohnya. Sin kuadrat X dx dan integral cos pangkat 4X dx. Oke, kita mulai dari yang sin kuadrat ya. Nah, di sini yang sin kuadrat tidak bisa kita gunakan metode substitusi ya. Karena kalau kita misalkan sin, turunan sin adalah cos. Di sini tidak ada cosnya, jadi tidak bisa kita coret ya. Nah, cara untuk menghitung ini adalah kita gunakan identitas trigonometri. Anda ingat identitas trigonometri untuk cos sudut rangkap ya. Jadi ada 3 di sini. Cos 2X bisa kita nyatakan sebagai bentuk lain, yaitu cos kuadrat X min sin kuadrat X atau 1 min 2 sin kuadrat X atau
2 cos kuadrat X min 1. Nah, dari 3 identitas ini ya yang mengandung atau memuat sin kuadrat X itu adalah yang kedua ya, yang tengah. Jadi kita gunakan karena yang kita perlukan adalah sin kuadrat X-nya. Ya, jadi dari cos 2X sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X ya. Kita bisa tukar ya. Ini menjadi 2 sin kuadrat X 1 min cos 2X ya. Jadi sin kuadrat X itu sama dengan 1 min cos 2X per 2. Oke, ya. Nah, sekarang kita ganti ya. Sin kuadrat X-nya menjadi 1 min cos 2X per 2. Jadi dari sini integral sin kuadrat X dx itu sama dengan integral 1 min cos 2X per 2. Nah, karena setengah itu adalah konstan, kita bisa keluarkan ini setengah integral 1 min cos 2X dx. Oke. Nah, sekarang kita integralkan di sini ya. Lagi-lagi kita gunakan metode substitusi. Misal U-nya adalah 2X. DU-nya adalah 2DX. Atau DU per 2 sama dengan DX. Ya, jadi kita ganti sekarang setengah kali setengah ya dari DU per 2-nya 1 min cos UDU. Oke, ini hasilnya sama dengan 1/4 integral. Oke, jadi 1/4 kali U min integral dari cos adalah sin ya. Sinus U plus C. Kita kembalikan U-nya adalah 2X, ya 1/4 kali 2X min sin 2X plus C. Oke, nah itu yang hasilnya ya, hasil akhirnya. Jadi hasil akhirnya adalah kalau kita kalikan 1/4-nya ke dalam, ini menjadi X per 2 min 1/4 sin 2X plus C. Yaitu untuk yang A ya. Oke, kemudian untuk B integral cos pangkat 4 ya. Ya, kita masih gunakan identitas trigonometri seperti tadi, namun di sini cos pangkat 4-nya kita ganti menjadi cos kuadrat dikuadratkan lagi. Dan cos kuadratnya ya kita lihat dari identitas trigonometri ya, yang ketiga ya, cos 2X kita ganti ya. Sekarang tadi dari identitas yang ketiga, cos 2X itu adalah 1 min 2 cos kuadrat ya. 2 cos kuadrat X min 1. Jadi kalau kita tukar sana ya, jadi cos kuadrat X itu sama dengan 1 plus cos 2X per 2. Oke, kita ganti integral cos kuadrat X dikuadratkan dx sama dengan integral 1 plus cos 2X per 2 ya, dikuadratkan lagi dx. Oke. Nah, sekarang kita buka kuadratnya. Nah, namun sebelum dibuat kuadratnya kita misalkan dulu ya di sini. Misal U-nya adalah 2X. DU adalah 2DX.
Jadi du per 2 adalah dx. Oke, kita ganti. Sama dengan setengah integral 1 plus cos u per 2 kuadrat du ya. Kita buka sekarang kuadratnya, ini menjadi 1/2, 1/4 ya, dari setengah kuadrat. Integral, ini jadi 1 plus 2 cos u plus cos u, cos kuadrat u, du ya. Hasilnya 1/8, 1 plus 2 cos u plus cos kuadrat u du. Oke, kita integralkan lagi sekarang ya. Nah, ini kan masing-masing ya, 1/8 integral 1 ya. Jadi u integral cos sin. Namun di sini kita ketemu integral cos kuadrat. Ya. Nah, integral cos kuadrat ya seperti tadi lagi ya. Kita gunakan 1 plus tadi. Oke, identitas lagi ya. 2 sinus u integral 1 plus cos ya 1 plus 2 ya, 1 plus ya 1 plus cos 2u per 2 du. Nah, ini tadi kan tugas yang latihan 1 ya. Integral cos kuadrat. Nah, oke, integral cos kuadrat Anda bisa coba sendiri ya. Anda misalkan lagi di sini ya, misalnya W gitu. Misal W-nya adalah 2U. dW sama dengan 2 du. Jadi dW per 2 sama dengan du ya. Oke, kita ganti. Sama dengan 1/8 U plus 2 sin U plus 1/4 ya. Kali W plus cos. Integral cos sin ya, sin W. Plus C. Ya, kita ganti U-nya adalah 2x 1/8 2x plus 2 sin x plus 1/4 W-nya adalah 2U ya. U-nya 2x jadi 4x plus sin 4x plus C. Oke, ya. Jadi ini adalah hasil akhir dari integral cos pangkat 4. Nah, sebagai latihan lagi, silahkan Anda cari tentukan integral sin pangkat 4x dx. Oke, untuk ya tipe pertama saya sudahi dulu ya video ini. Kita lanjutkan pada video selanjutnya.